Dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, kita sering mendengar negara Yugoslavia. Tahukah coy-coy sekalian bahwa sebenarnya negara itu sudah tidak ada sejak tahun 2003? Namun sebelum terpecah, Yugoslavia adalah negara yang diperhitungkan. Ada beberapa hal yang membuat negara ini terpecah belah. Apa yang menyebabkan terpisahnya negara-negara Yugoslavia? Mari kita bahas. Yugoslavia sendiri berarti Slavia Selatan, yang didiami oleh beberapa suku atau etnis. Suku-suku ini memiliki kerajaan masing-masing dan sebelumnya telah dijajah oleh Kesultanan Utsmaniyah, Turki, Austria-Hungaria, dan Rusia. Akibat merasa ada kemiripan asal-usul dan kesamaan sejarah, maka suku-suku tersebut memutuskan untuk bergabung menjadi satu negara. Negara Yugoslavia sendiri berdiri sejak tahun 1918 sampai dengan tahun 2003. Negara ini berdiri sebagai hasil deklarasi Korfu pada 20 Juli 1917. Yugoslavia terdiri dari 6 negara federasi atau bagian dan 2 provinsi otonom, yang diantaranya adalah Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, Makedonia, Slovenia, Serbia, Vojvodina, dan Kosovo, yaitu 2 provinsi otonom yang dibentuk pada masa Josip Broz Tito berkuasa. Terbentuknya negara Yugoslavia diusulkan oleh Josip Broz Tito, yang selanjutnya diangkat menjadi pemimpin tertinggi di Yugoslavia pada tahun 1953. Ia berasal dari etnis campuran Kroasia dan Slovenia. Tito kemudian menjalankan pemerintahan yang independen. Dirinya juga terlibat aktif dalam gerakan non-blok yang didirikan di ibu kota Yugoslavia pada tahun 1961. Bagi Yugoslavia, gerakan-gerakan non-blok menjadi penting karena dapat menggabungkan negara-negara yang memiliki etnis berbeda. Setelah wafatnya Tito pada tahun 1980, kondisi Yugoslavia menjadi berantakan. Untuk mengatasi berbagai masalah yang melanda Yugoslavia menganut kepemimpinan kolektif yang mewakili berbagai etnis. Sepeninggal Tito, kehidupan politik dan negara seakan-akan kehilangan arah. Negara yang kemudian dipimpin secara kolektif oleh suatu badan presidensi berjumlah 8 orang dan partai juga dipimpin presidium beranggotakan 24 orang. Ternyata praktik pengambilan keputusan sering berbenturan satu sama lain, sesuai dengan kepentingan masing-masing dan memperdalam perpecahan. Kebijakan yang diambil untuk mendapatkan pemimpin bagi federasi ini adalah menggunakan sistem kepemimpinan kolektif yang disebut Dewan Kepresidenan Federal atau DKF. Ternyata kepemimpinan kolektif ini gagal mengatasi masalah politik dan ekonomi yang ada. Di tengah situasi yang tidak menentu, muncul seorang tokoh baru yang bercita-cita menggantikan figur Tito, yaitu Slobodan Milošević. Pada tahun 1987 ia memimpin Partai Komunis Serbia dan berkeinginan membentuk Serbia Raya, menggantikan Republik Federasi Yugoslavia. Menurut Milošević, Serbia merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam, namun hanya dijadikan sapi perah untuk bangsa Kroasia, Slovenia, dan Kosovo. Selain perihal utang yang menumpuk, Yugoslavia terpecah karena beberapa hal berikut. Karena adanya campur tangan negara lain. Ada 3 negara yang memiliki kepentingan dengan Yugoslavia, yaitu Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat. Inggris menjatuhkan sanksi terhadap Yugoslavia berupa sanksi ekonomi dan embargo atau penyitaan sementara senjata. Bahkan Inggris sempat ingin mengintervensi militer Yugoslavia. Beda lagi dengan Jerman yang memiliki masalah ekonomi dengan Yugoslavia. Jerman ingin mengambil alih seluruhnya pasar di Slovenia dan Kroasia sebagai negara Yugoslavia dengan kapasitas ekonomi terbesar. Selain itu, rumornya Jerman sentimen historis karena rindu bekerja sama dengan Yugoslavia ketika masih berstatus kerajaan, bukan negara.
Amerika Serikat karena Yugoslavia tidak berpihak pada Uni Soviet dan pada akhirnya memberikan bantuan militer dan finansial kepada Yugoslavia yang menyebabkan melesatnya perekonomian Yugoslavia. Akibat bantuan yang diberikan tersebut, Amerika Serikat memiliki kepentingan yang besar dalam rangka penguatan pengaruhnya di kawasan Eropa Timur untuk melindungi Uni Soviet dan terkadang merasa memiliki Yugoslavia. Lalu munculnya gerakan separatis. Tanda-tanda keruntuhan Yugoslavia memberikan kesempatan bagi kelompok-kelompok separatis. Kelompok separatis ini terinspirasi dari negara-negara Afrika, terdiri dari berbagai macam etnis dan bahasa yang berbeda, namun dipisahkan oleh batas-batas wilayah negara yang dibuat oleh penjajah. Perbatasan wilayah tersebut seringkali dibuat melewati batas-batas kawasan permukiman etnik. Kondisi yang multi etnis ini menginspirasi kelompok separatis di Yugoslavia. Tidak mampu menghadapi perubahan yang cepat. Pecahnya Yugoslavia tentunya memiliki dampak bagi politik perdamaian. Sampai dimulainya perang di Kroasia pada tahun 1991, Yugoslavia masih diupayakan sebagai negara kesatuan untuk menjaga stabilitas di kawasan itu. Namun perubahan politik internasional yang cepat selama tahun 1991 membuat para diplomat dan tokoh politik Yugoslavia tidak mampu mengejar perubahan tersebut. Lalu ada penentangan Serbia terhadap keinginan bangsa lain. Serbia merasa hak-haknya dikurangi ketika bergabung dengan Yugoslavia, sehingga mereka ingin memperkuat diri dan ingin menguasai negara bagian dengan cara memiliki kedudukan yang tinggi di Yugoslavia. Serbia juga menolak keinginan bangsa lain yang ingin merdeka. Mereka pernah menyerang Bosnia sebagai upaya pembersihan etnis. Dampak konflik yang terjadi di Bosnia telah memicu marahnya negara Turki, sehingga negara tersebut mengirimkan pasukannya untuk membantu Bosnia. Sedangkan Serbia sendiri lebih banyak mendapat dukungan dari negara-negara barat. Nah, itulah tadi beberapa hal yang menyebabkan berpisahnya negara-negara bagian di Yugoslavia. Selain ada beberapa faktor eksternal yang menyebabkan Yugoslavia pecah, faktor internal bubarnya Yugoslavia adalah karena Tito meninggal. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?